Sungguh saya sangat salut terhadap saudaraku Elia Miron ini. Umurnya baru 19 tahun. Tapi cara bicaranya sungguh sangat luar biasa. Tutur katanya rapi. Hampir dia bisa mengimbangi Ustadz Juma yang sangat pintar berbicara, tegas, sehingga setiap perkataannya sepertinya benar semuanya. Karena dia mampu mengutip-ngutip ayat Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, yang walaupun berbeda konteks, diaduk-aduk lalu disimpulkan sesuai dengan kehendak dia dan diajarkan bertentangan dengan ajaran Alkitab. Elia Miron hampir semua Alkitab dia kuasai. Cuma sayang, tentang hari Sabat sangat bertolak belakang dengan ajaran Alkitab. Mari kita lihat bagaimana Elia Miron berbicara tentang hari Sabat. Kenapa orang Kristen itu merayakan hari Sabat itu pada hari Minggu? Karena Yesus Kristus itu bangkit pada hari ketiga yang jatuh pada hari Minggu. Ya, benar. Yesus bangkit pada hari Minggu. Tapi apakah ada tercatat di Alkitab suatu perintah yang mengatakan bahwa dengan bangkitnya Yesus pada hari Minggu, maka Sabat hari Sabtu itu pindah menjadi hari Minggu? Kita tidak menggeser Sabat dari Sabtu ke Minggu. Sabat Yahudi tetaplah hari Sabtu. Tetapi Sabat Yahudi ya hanya bagi Yahudi. Tidak ada tercatat di dalam Alkitab hari Sabat Yahudi. Tidak ada. Yang ada adalah hari Sabat Tuhan. Mari kita baca Alkitab. Keluaran 20 ayat 10. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Hari Sabat, hari Sabtu itu kan untuk khusus orang Yahudi ya Kak ya? Betul. Elia Miron membenarkan bahwa hari Sabat itu hanya untuk orang Yahudi. Tapi apa kata Alkitab? Apakah hari Sabat itu benar untuk orang Yahudi? Mari kita baca Alkitab. Markus 2 ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia. Karena saya adalah manusia, maka saya mengikuti Sabat yang diciptakan oleh Tuhan dan diberikannya kepada manusia. Saya masih merasa manusia, maka saya mengikuti Sabat yang diberikan oleh Tuhan. Elia Miron berkata, kalau ada orang berkata, kan dalam hukum Taurat, 10 hukum Taurat itu kan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Mereka lupa bahwa arti Sabat itu tidak selalu Sabtu. Sabat itu bisa berarti peristirahatan, hari perhentian, hari ketujuh. Iya, benar. Hari Sabat artinya adalah hari perhentian. Bagi orang Yahudi hari Sabat itu banyak. Ada hari Sabat hari ketujuh. Ada hari Sabat tahunan yang diperingati 1 kali setahun. Misalnya, hari Sabat Pondok Daun itu sekali setahun diperingati. Hari Sabat Roti Tak Beragi sekali setahun diperingati. Tidak jatuh pada hari ketujuh. Ada lagi Sabat Paskah. Jadi banyak Sabat. Hari ketujuh kalender Yahudi itu berbeda dengan hari ketujuh kalender Gregorian dari Gereja Katolik yang kita pakai saat ini. Ya jelas beda lah kawan. Jelas beda. Hari Sabat yang diikuti oleh orang Yahudi adalah hari Sabat yang dicatat di dalam 10 perintah Tuhan itu. Yaitu setiap hari ketujuh. Itu dihitung mulai dari sejak penciptaan. Mulai dari Adam. Selesai penciptaan langsung dihitung. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Itu dibuat oleh Tuhan jadi Sabat Tuhan. Kembali lagi, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari enam, hari ketujuh. Itu terus sampai sekarang nih. Jadi jelas beda dengan hari Sabat orang Katolik. Bukan berdasarkan hari ketujuh. Bukan berdasarkan hari penciptaan. Tapi yang dimaksud oleh Yesus, hari Sabat untuk manusia itu adalah hari Sabat ketujuh. Yang dihitung mulai dari sejak penciptaan. Setiap hari ketujuh. Setiap hari ketujuh. Itu hari Sabat untuk manusia. Bukan hari Sabat Katolik.
karena saya adalah manusia, maka saya mengikuti Sabat yang diciptakan oleh Tuhan dan diberikannya kepada manusia. Saya masih merasa manusia, maka saya mengikuti Sabat yang diberikan oleh Tuhan. Bukan Sabat Katolik, karena itu bukan untuk manusia. Elia Miron berkata, Ada seorang bapak gereja berkata bahwa kalau kita mengaku sebagai Kristen tapi masih hidup di dalam gaya hidup orang Yudaisme, itu penghinaan kepada Allah. Karena Kristus datang sudah menyempurnakan dan menggenapi semua hukum. Nah, inilah yang menjadi masalah. Kalau ingin mempelajari ajaran Alkitab yang sebenarnya, janganlah bertanya kepada bapak gereja atau bapak pendeta. Karena apa? Sering ajaran bapak gereja dan ajaran bapak pendeta itu bertentangan, bertolak belakang dengan ajaran Alkitab. Jadi kalau kita ingin belajar Alkitab dan mendapat ajaran Alkitab yang sebenarnya, langsung saja kita pelajari sendiri Alkitab itu, baca. Karena itu bahasa kita sendiri gampang dan jelas. Maka dengan demikian kita mendapat ajaran Alkitab yang sesungguhnya benar dari Alkitab. Bukan ajaran bapak gereja, bukan dari pendeta. Yang kita ikuti adalah ajaran Alkitab yang sebenarnya. kita mengingat dan mengkuduskan hari Sabat bukan mengikuti gaya hidup Yahudi, bukan mengikuti perintah orang Yahudi, tapi kita mengingat dan menguduskan hari Sabat karena mengikuti, menuruti perintah Tuhan yang tercatat di dalam 10 perintah Tuhan yang dicatat di dalam Alkitab. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 yang jatuh tepat pada hari Sabtu itu adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Itu perintah Tuhan. Apa sebabnya? Tuhan memerintahkan manusia mengingat dan menguduskan hari Sabat Tuhan itu. Mari kita baca Alkitab. Keluaran 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7 yang tepat jatuh pada hari Sabtu saat ini. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jangan pernah lupa, Alkitab yang kamu pakai sekalipun itu dikanonkan oleh gereja Katolik yang beribadah pada hari Minggu. Yang tertua loh Katolik itu. Iya, kami tidak lupa. Karena kami sudah diingatkan oleh nubuatan Daniel yang tercatat di dalam kitab Daniel 7 ayat 25. Mari kita baca. Daniel 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi Roma Katoliklah yang menggenapi nubuatan ini. Karena Roma Katoliklah yang merubah perubahan waktu atau perubahan tanggal dari matahari tenggelam menjadi tengah malam. Contohnya, hari ini tanggal 1 misalnya, ya, tanggal 1. Nanti sore setelah matahari tenggelam baru disebut tanggal 2. Itulah dahulu perubahan waktu yang dibuat oleh Tuhan. Tapi Roma Katolik merubahnya hari ini misalnya tanggal 1. Tapi nanti malam, tengah malam jam 12 malam lewat baru tanggal 2. Itulah kuasa Katolik. Dia merasa berkuasa merubah waktu. Dia merasa berkuasa merubah hukum. Hukum mana yang dirubah? Tuhan yang menetapkan hari Sabat itu hari yang ke-7. Tetapi Roma Katolik merasa berkuasa menempatkan hari Sabat menjadi hari pertama, yaitu hari Minggu. Paus menentang yang maha tinggi. Karena Alkitab berkata, ingat dan kuduskan hari Sabat. Tetapi Paus, Gereja Katolik, mengatakan tidak. Dengan kekuatan ilahi saya
saya menghapuskan hari Sabat dan memerintahkan Anda untuk menguduskan hari pertama minggu itu. Selanjutnya, mari kita dengarkan perkataan Paus. Our beloved Father, Pope Leo XIII, said, "We hold upon this earth the place of God Almighty." Our beloved Father, Pope Gregory VII, said, 1. That the Roman Church was founded by the Lord alone. 2. That the Roman Pontiff alone is justly called universal. 3. That he alone can depose bishops or restore them. 4. That all princes should kiss the feet of the Pope alone. 5. That it is lawful for him to depose emperors. 6. That his sentence ought not to be reviewed by anyone, and he alone can review the decisions of all. 7. That he ought to be judged by no one. 8. That the Roman Church never erred, nor will it, according to Scripture, ever err. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." And lo, the entire civilized world bows down in a reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. Enright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18th, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23rd, 1893. Question: which is the Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Question: have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer: had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power or claims power to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, "Remember that thou keep holy the Sabbath day." But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that. Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep.
and no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. Enright, CSSR, in a lecture delivered in 1893. Jadi, selama 1260 tahun lamanya, tidak ada seorang pun manusia yang mengingat dan menguduskan hari Sabat pada hari ke-7 atau pada hari Sabtu. Semuanya menguduskan hari Sabat pada hari pertama, hari Minggu itu, yaitu buatan Roma Katolik. Jadi hukum ciptaan Tuhan dilimpahkan oleh manusia karena sudah terlalu lama, 1260 tahun. Itu berlaku sejak tahun 336 sampai 1260, lebih kurang 1596. Tahun 1596 barulah ada orang membaca Alkitab mengetahui bahwa hari Sabat yang benar adalah hari yang ke-7, bukan hari yang pertama buatan Katolik. Tapi yang benar adalah menurut Tuhan adalah hari ke-7. Kalau masih menggunakan Alkitab yang dikanonkan oleh kita, ngapain menyalah-nyalahkan kita? Saudaraku Elia Miron, kami tidak berhak menyalahkan Anda, tidak. Karena Alkitab mengatakan jangan menghakimi. Mari kita baca Alkitab ini. Apa katanya? 1 Yohanes 3 ayat 4. Dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Artinya, melanggar satu dari hukum 10 itu sama dengan melanggar semua, berdosa. Akibat dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Elia Miron berkata, Kalau memang ingin seperti Yahudi, kalau emang ingin mengakui perjanjian lama, ambil semua, jangan ditolak. Kalau memang ingin merayakan Sabat Sabtu tetap konsisten, jangan makan daging bebong, jangan makan kepiting, jangan makan udang, jangan makan ikan, jangan makan unta, nggak boleh makan darah. Kalau mau konsisten menurut hukum perjanjian lama, harus disunat. 613 misfot harus digenapi. Kenapa hanya ngambil satu? Jangan munafik. Kalau memang setia kepada misfot, kenapa mereka tak bersunat? Kenapa tidak melakukan pembakaran korban setiap tahun? Di mana kesetiaanmu kepada hukum? Bukankah ketika kamu bersalah ketika kamu meniadakan satu, kamu bersalah kepada seluruhnya? Kalau orang merasa kami beribadah pada hari Sabtu, kami lebih benar, kami nggak makan itu, nggak makan ini, kenapa kamu munafik? Kenapa kamu tidak membakar korban? Kenapa kamu tidak punya bait suci? Kenapa tidak ada devir? Kenapa tidak ada Bet Hamikdas? Kenapa mereka tidak mempersembahkan korban bakaran sebagai pengampunan dosa mereka? Kenapa? Kalau mereka mengakui, kami taat kepada hukum, kami nggak makan ini, nggak makan itu, ibadah kami Sabat, kenapa kamu melupakan? Kenapa kamu tidak membakar korban pada hari pengampunan? Untuk apa Yesus mati kalau kamu masih melakukan Taurat? Yesus berkata di kayu salib, tetelestai, sudah selesai. Tabir bait suci dirobek oleh Kristus. Artinya apa? Allah dengan manusia diperdamaikan. Kalau masih tetap memelihara Torah, harusnya mereka menutup tirai itu kembali. Apa yang dirobek Kristus, kamu bangun kembali. Di mana pikiranmu? Ya? terlihat dari ajaran Elia Miron ini, Elia Miron tidak tahu bahwa di dalam
Alkitab itu ada dikisahkan 2 Taurat. Pertama Taurat Allah dan kedua Taurat Musa. Taurat Allah ini ditulis langsung oleh jari Allah sendiri di atas 2 loh batu dan ditempatkan di dalam peti atau tabut perjanjian. Mari kita baca Keluaran 31. Keluaran 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Keluaran 40 ayat 20. Diambilnya lah loh hukum Allah dan ditaruhnya ke dalam tabut. Apa isi Taurat Allah ini? Mari kita buka Alkitab Keluaran 20. Hukum kasih kepada Allah. Ini hukum pertama dan yang utama. Keluaran 20 ayat 3 sampai 8. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Keempat, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Hukum kasih kepada manusia. Ini hukum kedua. Keluaran 20 ayat 12 sampai 17. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya. Atau hambanya laki-laki. Atau hambanya perempuan. Atau lembunya. Atau keledainya. Atau apapun yang dipunyai sesamamu. Hukum Allah ini, Taurat Allah ini berlaku sampai selama-lamanya. Bukan ini yang dimaksud berlaku sampai zaman Yesus terpalang di palang salib. Tidak mungkin. Tidak mungkin setelah Yesus mati, setelah Yesus tersalib, boleh membunuh lagi. Sebelum Yesus tersalib, tidak boleh membunuh. Tapi setelah Yesus tersalib dan hidup kembali, masa boleh membunuh? Tidak. Demikian juga masalah hari Sabat. Hari Sabat ke-7. Zaman Yesus sebelum mati juga hari Sabat ke-7 berlaku. Setelah Yesus mati, hari Sabat ke-7 tidak berlaku. Yang tidak berlaku adalah hari Sabat tahunan yang selalu diperingati setiap tahun. Misalnya hari Sabat Pondok Daun, hari Raya Paskah, dan lain-lain. Banyak hari Sabat yang tidak pada hari Sabat, pada hari ke-7. Taurat Allah ini berlaku kekal selama-lamanya. Tidak akan berubah satu titik pun, satu iota pun tidak akan berubah, tidak akan hilang. Mari kita baca Alkitab. Mazmur 111 ayat 7. Mazmur 111 ayat 7. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya, Tauratnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku, hukumku tidak akan berlalu, kata Yesus. Lukas 16 ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Maksudnya Taurat Allah, yaitu 10 perintah Tuhan. Tidak mungkin batal. Dan tidak mungkin hilang. Dan tidak mungkin berubah. Kekal selama-lamanya. Melanggar hukum Allah ini adalah dosa. 1 Yohanes 3 ayat 4. Dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Salah satu saja kita langgar dari 10 hukum Tuhan ini atau 10 firman Tuhan ini sama dengan melanggar semua. Artinya berdosa. Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Artinya melanggar satu dari hukum 10 itu sama dengan melanggar semua. Berdosa. Akibat dosa
adalah maut. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Taurat Musa ditulis oleh Musa sendiri. Kalau Taurat Allah tadi ditulis oleh jari tangan Allah di batu. Tapi kalau Taurat Musa ditulis oleh Musa di kitab. Nah, letak Taurat Musa ini diletakkan di luar tabut perjanjian itu, yaitu hukum 10 itu. Hukum 10 itu ya Taurat Allah itu, yang batu itu di dalam peti, dalam tabut. Sedangkan hukum Musa di luarnya, di samping. Jadi kita harus bisa bedakan Taurat Musa dengan Taurat Allah itu. Mari kita baca Ulangan 31. Ulangan 31 ayat 25. Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan, Musa memerintahkan kepada orang-orang Lewi pengangkut tabut perjanjian Tuhan, demikian, ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Dalam Taurat Musa ini banyak hukum. Misalnya hukum perang, hukum adat, hukum kesehatan, hukum liturgi peribadatan, dan lain-lain. Bermacam-macam isi Taurat Musa ini. Jadi yang berlaku sampai zaman Yesus atau zaman Yohanes atau sampai di palang salib adalah hukum liturgi peribadatan. Misalnya pemotongan domba, mencurahkan darah domba, penghapus dosa, sunat, itu semua hukum peribadatan. Cuci kaki, cuci tangan, dan lain-lain. Itulah yang sampai pada saat kematian Yesus. Itulah sebabnya tirai yang di bait suci saat Yesus mati, dia berkata, sudah selesai. Tirai yang di bait suci itu robek dari atas ke bawah, sehingga orang tidak bisa lagi memotong domba, menampung darahnya, dan memercikan darah domba ke tirai itu. Sejak saat itulah selesailah hukum Taurat Musa tentang peribadatan, liturgi peribadatan. Bukan hukum 10. Hukum 10 di situ tetap berlaku. Dan hukum sabat yang ada pada Taurat Musa, yaitu sabat tahunan, selesai pada saat Yesus tersalib. Itu yang dimaksud hukum Taurat batal, yang dibatalkan oleh Paulus. Jadi sering sahabat-sahabatku Kristen yang salah paham. Jadi semua hukum Taurat itu disamaratakan. Padahal beda-beda. Kalau hukum kesehatan, walaupun hukum Taurat Musa, tetap berlaku. Karena kesehatan harus sehat terus. Jadi jangan disamakan makanan-makanan yang sehat yang ditunjuk Alkitab dengan makanan-makanan dalam liturgi peribadatan. Di dalam liturgi peribadatan juga ada makanan. Tapi bukan masalah kesehatan, masalah liturgi peribadatan. Ini yang berhenti. Bukan makanan tentang kesehatan. Makanan kesehatan yang dilarang merusak kesehatan, ya jangan dimakan. Tetap berlaku. Dan hukum 10, hukum Tuhan itu tetap berlaku. Termasuk hari Sabat, hari ke-7 itu tidak termasuk Taurat Musa di dalam liturgi peribadatan. Harus bisa dibedakan. Jangan disampuratakan. Saya lihat Elia Miron disampuratakan semua hukum Taurat itu. Tidak, harus kita bedakan Taurat Musa dengan Taurat Allah sendiri. Jadi Taurat Musa ada masa berlakunya. Lukas 16 ayat 16. Hukum atau Taurat Musa dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes atau Yesus. Jadi Yohanes dan Yesus itu satu zaman. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Kolose 2 ayat 16. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Jadi di dalam hukum Taurat Musa ada masalah makanan-makanan. Bukan maksudnya makanan haram dan tidak haram yang di imamat, bukan. Beda. Beda, itu harus dibedakan. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi yang dimaksud dengan hukum Taurat Musa di sini adalah hukum
atau hukum liturgi peribadatan. Liturgi peribadatan. Liturgi peribadatan itu yang berlaku sampai zaman Yesus, sampai Yesus mati. Ibrani 9:10, karena semuanya itu di samping makan minuman dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Itu zaman Yesus. Yesus membaharui semua. Yang dimaksud di sini adalah hukum Taurat Musa mengenai liturgi-liturgi. Jangan dicampur adukan dengan hukum Taurat Allah. Itu beda. Inilah yang sering keliru. Inilah yang sering disalahpahami. Taurat Musa dan Taurat Allah itu beda. Taurat Allah itu 10 perintah Tuhan, sedangkan Taurat Musa di situ banyak hukum, hukum perang, hukum adat, hukum liturgi peribadatan, dan macam-macam. Elia Miron berkata, Tapi Sabat pada hari Minggu itu tidak semerta-merta dilakukan tanpa makna. Karena bapak-bapak gereja dan para rasul Yesus Kristus sendiri melakukan perjamuan Ekaristi itu pada hari Minggu. Memecah-mecah roti. Ya, itu pada hari Minggu. Ya, betul. Mereka memecah-mecahkan roti pada hari Minggu. Apakah hanya hari Minggu saja? Apakah setiap memecahkan roti itu dianggap menjadi hari Sabat? Mari kita selidiki Alkitab. Kisah 20 ayat 3. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlari ke Syria, maksudnya Paulus. Tetapi pada waktu itu, orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu, ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Kisah para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ternyata mereka bukan hari Minggu saja mereka macam-macamkan roti. Dan mereka tidak sebut itu hari Sabat. Bukan. Di rumah-rumah pun mereka memecahkan roti bukan hari Minggu saja. Setiap hari. Mereka bergantian. Bukan hari Sabat maksudnya itu. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 2 dikatakan pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Jadi karena Rasul Paulus menempatkan persembahan tersebut sebagai pelayanan di dalam 2 Korintus 9 ayat 12. Jadi maka kolekte atau persembahan tersebut dapat dihubungkan dengan ibadah hari Minggu untuk orang Kristen. Jadi secara sejarah Minggu bukan Sabtu yang menjadi hari pertemuan bagi orang Kristen di gereja. Dan praktik ini dapat dilihat mulai dari abad pertama. Mari kita periksa Alkitab. 1 Korintus 16 ayat 1 dan 2. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan mengumpulkan itu baru diadakan kalau aku datang. Ternyata jemaat itu disuruh oleh Paulus mengumpulkan uang setiap hari Minggu di rumah, dikumpulkan di rumah. Supaya ketika Paulus datang, jangan buru-buru atau jangan terlalu sibuk mengumpulkan uang. Ketika Paulus datang, uang itu untuk orang-orang yang berkekurangan. Bukan jadi ibadah mereka, bukan ibadah itu, bukan beribadah menjadi hari Sabat. Tidak ada disinggung masalah hari Sabat di situ. Elia Miron berkata, jadi secara sejarah Minggu bukan Sabtu yang menjadi hari pertemuan bagi orang Kristen di gereja. Dapat dilihat mulai dari abad pertama. Tidak ada kita temukan ayat dalam Alkitab mengatakan bahwa hari Sabat dari hari ke-7 dipindahkan menjadi hari Sabat menjadi hari pertama. Tidak ada. Para rasul juga
mereka beribadah setiap hari Sabat, yaitu hari ke-7. Yesus pun kebiasaannya beribadah pada hari Sabat, hari ke-7. Mari kita periksa Alkitab. Lukas 23 ayat 56. Pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Kisah 13 ayat 13. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga, mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Kisah 13 ayat 42. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Kisah 13 ayat 44. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Lukas 4 ayat 1. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri, hendak membaca dari Alkitab. Kesimpulan, kebiasaan Yesus, murid-murid Yesus, dan para rasul yang hidup pada abad pertama, mereka berhari Sabat pada hari ke-7 yang jatuh pada hari Sabtu, bukan pada hari pertama minggu itu yang jatuh pada hari Minggu seperti saat ini. Semoga dapat dipahami, dapat dimengerti. Terima kasih.